Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah di gereja ini dan di tempat masing-masing, terimalah salam dari kami. Shalom. Shalom. Nats khotbah untuk kita pada minggu ini dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin ke iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tolong perhatikan ke sini. Tutup dulu HP-mu. Saya tidak mau ada yang main HP dengar khotbah. Supaya kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Saya akan menyampaikan khotbah ini dimulai dengan kata Injil sebagaimana tertulis dalam nats khotbah ini. Injil dalam bahasa Yunani disebut Evangelion. Coba semua kita mengatakan Evangelion. Evangelion. Semua Evangelion. Semua Evangelion. Artinya kabar gembira, berita baik. Kabar gembira, berita baik. Kabar gembira apa? Berita baik apa? Berita baik tentang kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini dan pemerintahan Allah telah dimulai di dunia ini. Jadi sekali lagi, Injil yang disebut tadi dalam bahasa Yunani Evangelion artinya berita baik, kabar gembira apa? Kabar tentang kedatangan Yesus ke dunia ini dan mulainya pemerintahan kerajaan Allah. Mic-nya nggak usah dikecilkan, Mang. Agak dibesarkan mic-nya biar kedengaran. Saya juga harus mendengar apa yang saya katakan biar saya bisa mengikuti alur khotbah ini. Kalau enggak saya dengar apa yang saya katakan, nanti saya lari ke sana, lari ke sini. Ya. Kabar gembira apa? Berita baik apa? Kedatangan Yesus ke dunia dan pemerintahan Allah yang dimulai di dunia ini. Jadi tulisan tentang kedatangan Yesus ke dunia, tulisan tentang bahwa Allah telah memerintah di dunia melalui kedatangan Yesus disebut kitab Injil. Jadi kitab Injil, ya jangan kalau ditanya nanti di luar sana apa itu Injil, nggak tahu. Tapi dia Kristen kan, Jumatnya KBP Tangerang Kota, makanya saya terangkan ini. Saya mulai dari etimologi, tadi dari bahasa Yunani, jangan sampai nggak bisa diterangkan apa itu Injil. Tapi setiap minggu bergereja, apa itu firman Tuhan nggak tahu. Berarti asal dengar aja kan. Makanya saya terangkan dengan baik-baik. Jadi Injil itu, ya, kitab-kitab Injil itu adalah tulisan
para rasul tentang kedatangan Yesus ke dunia ini dan tentang pemerintahan Allah di dunia ini. Nah, kedatangan Yesus dan pemerintahan Allah tersebut dikatakan dalam nats khotbah ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sekali lagi, kedatangan Allah melalui Yesus Kristus dan pemerintahan Allah di dunia ini dikatakan menurut nats khotbah ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa itu menjadi kekuatan Allah? Kedatangan Yesus itu menjadi kekuatan Allah. Pemerintahan Allah di dunia ini adalah merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa itu dikatakan? Dalam Rom 4 ayat 18, 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan kemudian dalam Roma pasal 8 ayat 2 dikatakan, Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita enggak asal menjawab apa manfaat kedatangan Yesus ke dunia untuk menghapus dosa. Caranya gimana enggak tahu kan? Nah. Jadi kita yang telah diperhamba oleh dosa, seperti yang katakan Roma 6:18, ya, telah dimerdekakan. Dimerdekakan melalui kedatangan Yesus Kristus. Dimerdekakan oleh Roh Kudus. Jadi artinya Injil itu menawarkan kemerdekaan dari dosa. Jadi Injil itu menyelamatkan setiap orang dari dosa. Yang ditawarkan adalah keselamatan dari dosa. Nah, apakah sesederhana itu? Apakah segampang itu kita dimerdekakan dari dosa? Ya. Bisa ya, bisa tidak. Jawab saya bisa ya, bisa tidak. Apakah segampang itu kita merdeka dari dosa? Karena katanya tadi Injil itu menawarkan kemerdekaan dari dosa, menyelamatkan kita dari dosa. Apakah segampang itu, semudah itu? Jawab saya bisa ya, bisa tidak. Ya, saya jawab ya, karena memang Injil, karena memang Yesus Kristus satu-satunya yang menawarkan keampunan dari dosa. Amin. Amin. Jadi jangan cari Tuhan yang lain. Hanya Yesus Kristus, hanya Injil yang bisa menawarkan keselamatan dari dosa. Jadi tidak ada yang lain. Itu tanda-tanda perlawanan itu kan. Ya. Tidak usah capek. Saya katakan ya, kita bisa merdeka dari dosa sesuai dengan penawaran Injil tadi. Saya katakan ya, Anda katakan ya, saudara katakan ya, Bapak Ibu katakan ya, karena memang Injil lah yang bisa menawarkan kelepasan dari dosa satu-satunya. Yesus Kristus hanya satu-satunya yang bisa menawarkan kelepasan dari dosa. Saya katakan tidak. Ya tergantung prosesnya. Kita mau apa enggak? Ya. Kita mau apa enggak menerima tawaran itu? Atik na jugal lu kita. Atik na taruh domo. Enggak mau. Tuhan Yesus kesana aja kamu. Injil kesana aja kamu. Jadi penawaran satu-satunya itu bisa dikatakan ya, karena itulah satu-satunya yang bisa menawarkan. Dan yang kedua, kalau jawab saya tidak, apakah kita mau menerima itu? Karena apa? Karena itu harus kita terima dengan iman. Jadi iman, saya catat di sini berarti bersedia dihancur, lumatkan dan dibentuk kembali oleh Roh Kudus.
Sekali lagi, iman untuk menerima tawaran kelepasan dari dosa oleh Yesus Kristus berarti bersedia dihancur lumatkan dan dibentuk kembali oleh Roh Kudus. Jadi kalau melihat hasilnya, pasti kita semua mengatakan, yes, saya mau diperbaharui Tuhan. Kalau melihat hasilnya, pasti kita semua, yes, saya mau hidup baru. Kalau melihat hasilnya, pasti kita katakan, yes, saya bertobat. Agar saya memperoleh hidup baru. Tapi tunggu dulu, kalau melihat prosesnya, apakah kita mau diobok-obok oleh Roh Kudus dan dibentuk kembali? Jangan-jangan capek amang. Capek kan gitu. Saya pernah berbicara, ya ngobrol-ngobrol lah dengan seorang yang mau menikah di koridor gereja kita ini. Kenapa kau begitu lama menikah? Udah umurmu sekian, aku bilang. Udah agak berumur dia mau menikah. Tapi masih syukur dia mau menikah kan. Nah. Kerjanya di Lion. Pasti duitnya ada. Bukan karena duit kan. Kenapa kamu baru sekarang mau menikah? Udah tua-tua begini, saya bilang. Aku susah move on amang, katanya. Emang kenapa kau? Katanya dulu dia punya pacar. Rupanya sudah begitu dekat dia dengan pacarnya ini. Tiba-tiba pacarnya ini ninggalin dia. Pikirannya ke situ aja. Ya namanya juga pacaran kan. Udah biasa bersama-sama makan bakso atau kemana-mana kan. Nah. Jadi sekarang kamu mau menikah? Iya. Kenapa kamu bisa mau menikah? Saya bilang. Saya mau meninggalkan masa lalu saya, Mang, katanya. Itulah yang namanya move on. Jadi jangan asal-asal disebut. Jadi secara alkitabiah saya mau terangkan nanti apa arti move on. Asal orang asal naik padok. Ya. Aku udah move on kok, katanya. Tapi kerjanya di situ terus kan, nggak pindah-pindah. Nah, unang asal lepat dok, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saudara-saudara, bahwa menerima kebenaran Injil untuk merdeka dari dosa dengan iman berarti kita harus bersedia dibentuk kembali, dihancur lumatkan oleh Roh Kudus dan dibentuk kembali. Itulah artinya move on. Mau dihancurkan, dihancur lumatkan oleh Roh Kudus dan dibentuk kembali. Ya. Saya baca ilmu psikologi mengajarkan bahwa setiap orang, dengarkan ke sini. Ada ilmu psikologi mengatakan bahwa setiap orang, pada setiap orang kita ini, baik saya maupun saudara-saudara, ada yang disebut dengan sentimen induk. Jadi katanya kita ini dikuasai oleh sentimen induk. Itulah yang menyentir hidup kita, itulah yang mewarnai hidup kita, itulah yang mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu. Sampai di situ mengerti, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, mengerti apa enggak? Kalau enggak ngerti biar saya stop khotbah. Ya. Jadi pada diri kita masing-masing ada yang disebut dengan sentimen induk. Itulah yang mewarnai kehidupan kita. Saya mau menerangkan secara alkitabiah apa arti kata move on. Biar jangan asal disebut aja. Itulah yang mewarnai hidup kita. Itulah yang menguasai hidup kita. Menyetir hidup kita. Menyeting hidup kita. Untuk melakukan segala sesuatu. Jadi karena dosa, katanya, sentimen induk kita itu cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi karena dosa, sentimen induk kita itu sering cenderung mengarahkan kita
untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Keinginan daging kita. Jadi biasanya dia begitu. Nah, apabila satu ketika ya seseorang menghadapi masalah, mengalami konflik dalam dirinya tentang kecenderungannya itu, tentang keinginan sentimen induknya itu, tentu harus diobati. Tadi kan saya katakan sentimen induk itu karena dosa kita sering mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, untuk mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Nah, pada satu saat kalau itu stagnan, kalau itu menghadapi masalah, terjadi konflik dalam diri kita, terjadi masalah gara-gara keinginan-keinginan itu, tentu kita butuh obat. Obatnya apa? Cara mengobatinya apa? Kita diarahkan. Kita dialihkan. Sentimen induk kita itu dialihkan. Ada istilah transfer, transfer. Dialihkan ya kepada yang lain. Jadi begitu caranya. Sentimen induk kita itu dialihkan ke yang lain. Jadi bersedia dilumatkan dan dibentuk kembali oleh Roh Kudus, artinya ya bersedia diproses Roh Kudus, mengalihkan sentimen induk kita dari keinginan-keinginan daging kepada Kristus. Amin. Amin. Bugo jual usiamu. Amin. Ayaw nga siya marsitutu siya noon. Alay siya gali-gali hamu kan. Kasi sentimen induk itu nga siya niku. Masya gali-gali kan. Ada lagi yang gini. Ya. Itu harus dialihkan kepada Kristus. Jadi keinginan-keinginan daging kita itu yang dikuasai kecenderungan oleh sentimen induk harus dialihkan kepada Kristus. Itu makanya kita pernah dengar istilah Kristosentris, berpusat kepada Kristus. Jadi move on secara haporsiaun, move on secara iman, mau diproses, mau diobati oleh Roh Kudus dengan cara apa? Mengalihkan sentimen induk yang ada pada diri kita yang cenderung melakukan keinginan-keinginan daging dan dialihkan itu. Dialihkan, di move on kepada Kristus. Itulah hidup kita menjadi berpusat kepada Kristus. Amin. Kira-kira mengerti sampai di situ? Iya. Pulang-pulang dari sini pasti pintar semua ini. Move on, kan gitu. Sentimen induk. Jadi bisa diterangkan ya, apa itu Injil, apa itu ini, kenapa Injil itu disebut Injil keselamatan, kenapa kedatangan Yesus itu disebut menyelamatkan kita dari dosa, itulah yang saya terangkan. Jadi mau diproses oleh Roh Kudus. Kita perhatikan saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, 2000 tahun yang lalu. Kita perhatikan cerita 2000 tahun yang lalu. Pada saat Yesus berkata, ikutlah aku. Ya, apa yang terjadi? Orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang yang mau mendengarkan panggilan Yesus, terjadi proses. Terjadi proses transferensi, terjadi proses move on. Mereka mengakui Yesus bukan lagi hanya sebagai guru. Mereka mengakui Yesus bukan lagi sebagai guru, hanya sebagai guru, tetapi bagi mereka Yesus menjadi juru selamat. Menyelamatkan mereka dari masa lalu mereka yang membinasakan. Mentransfer mereka ke dalam hidup yang baru. Jadi setiap dikatakan Yesus kepada kita, ikutlah aku. Kamu adalah siapa? Saya adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya Kristen, pengikut Kristus. Saya adalah menganggap Yesus tidak lagi hanya sebagai orang biasa, tidak lagi hanya guru, tetapi menganggap Yesus adalah juru selamat. Amin. Jadi khotbah setiap pendeta dari altar ini adalah khotbah yang menyelamatkan. Makanya dengar,
Nggak ada di sini khotbah yang menjerumuskan ke masa lalu, yang membawa kita kembali ke masa lalu. Jadi setiap di sini pendeta mengkhotbahkan tentang Yesus Kristus, khotbahnya adalah bukan menganggap khotbah itu lagi hal-hal yang biasa. Ya jangan lihat pendetanya yang berkhotbah kuat-kuat suaranya Pak, kecil-kecil kan. Tetapi yang saya khotbahkan di sini, setiap pendeta yang berkhotbah di sini adalah mengkhotbahkan Yesus yang telah menyelamatkan. Jadi saudara-saudara, tolonglah move on. Amin. Amin. Iya. Bergeraklah. Arahkanlah hidupmu kepada Kristus. Tinggalkan masa lalumu. Ada di sini yang suka mabuk, minuman keras? Gak mungkin mau ngaku itu. Kalau saya juga ditanya sama saya, pendeta putar-putar suka minum ya, nggak mau saya ngaku itu. Enggak, pasti gitu kan. Jadi masa lalu kita itu, background kita itu yang tidak baik, yang telah diarahkan oleh kecenderungan sentimen induk dalam diri kita. Tolong move on. Amin. Ada di sini penyakitnya main game, pasti banyak. Dan mungkin setiap orang yang hadir di sini. Juga penyakit itu. Mari kita move on. Amin. Amin. Hati-hati kau, jangan sampai rusak utuk-utukmu itu gara-gara main game itu. Aku sudah pernah melihat jemaat kita masih SMP di apa itu namanya? Di HKBP Cibitung. Masuk rumah sakit karena apa? Ya karena iritasi game di HP. Kayak orang goblok. Kamu mau kayak gitu nggak? Susah ngobatinya itu. Kalau udah begini. Ya soalnya otaknya udah lemah. Ya kalau kamu nggak mau move on, silakan teruskan. Biar begitu kau. Nah, kan gitu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita terima Injil keselamatan dari Kristus. Dan kita mau percaya. Amin. Kita mau percaya. Dengan percaya kita mau dibentuk kembali oleh Roh Kudus dari kecenderungan kita, oleh sentimen induk kita karena dosa, keinginan daging, agar hidup kita berpusat kepada Kristus. Amin.